Bismillah. Alhamdulillah. Ini baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwal asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kamu. Kan begitu. Ini jangan salah tafsir ya. Bina ente lihat di bawahnya. Jangan salah tafsir. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan selalu lihat orang di atasmu. Ya begitu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaihi. Ya kan? Jadi dalam hidup ini senantiasa lihat orang yang paling yang di bawah kita, ekonominya, fisiknya, semua. Jangan lihat yang di atas. Kalau yang di atas ente tidak bersyukur atas nikmat Allah. Maka Nabi bilang lihat yang di bawah supaya kamu bersyukur atas nikmat Allah. Kamu tahu itu pemberian Allah berharga. Jadi kalau ente punya motor, ente lihat orang yang naik sepeda. Jangan ente lihat orang yang naik mobil. Sakit ente punya kepala itu. Ya kan? Jangan. Kalau ente naik mobil, jangan ente lihat orang yang punya jet, yang punya pesawat, yang punya kapal, sakit kepala. Jadi kalau Anda yang naik sepeda, jangan lihat yang punya motor, lihatnya jalan kaki. Yang jalan kaki jangan lihat yang naik sepeda, sakit itu punya kepala. Apa yang dia lihat? Kakinya yang tidak ada. Yang pincang, yang tidak bisa jalan, atau orang yang sakit. Kan enak kita bersyukur terus. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa jalan kaki di trotoar. Itu sahih. 3 kakinya pun susah dia jalan. Enak kan kita. Orang yang pincang, jangan lihat orang yang jalan kaki, nanti tidak bersyukur. Lihat orang yang sama sekali tidak bisa jalan, stroke. Itu kan pembelajaran, iktibar. Kan begitu. Wah, masih bagus saya pincang-pincang berjalan. Daripada yang stroke, tak dulu. Orang yang stroke juga syukur masih hidup daripada orang yang mati. Ya kan, sudah diangkat di keranda. Jadi supaya kita bersyukur terus. Jadi kalau ente punya gaji UMR umpamanya 3 juta, jangan ente lihat jadinya dokter. Nah, dua baliknya itu nggak bisa. Jadi yang ente lihat siapa? Ente lihat gajinya yang di bawah. Aco ini kan gajinya 1 juta umpama. Syukur saya dapat 2 juta. Mau ngiri bayi mau bisa. Jadi, ini apa? Ini pada suruh mau ngebo mau ditau mau nyawa. Jadi senantiasa kita bersyukur. Intinya begitulah. Pak, syukurlah kita masih bisa jualan, masih bisa kerja. Gimana orang yang bisa jualan? Begitu. Begitu terus. Jadi supaya yang keluar itu selalu yang keluar itu alhamdulillah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jadi kita upaya bagaimana diri kita ini senantiasa bisa mengingat Allah, kita punya diri bisa baik, kita senantiasa bersyukur. Dan itu orientasinya kan begitu. Orientasi kita begitu. Jadi kita senantiasa bersyukur, tidak pusing dengan keadaan. Ya, tidak pusing dengan keadaan. Bismillah. Tapi jangan juga rumahnya tetangga terbakar karena tidak ambil air. Tidak pusing dengan keadaan, apapun itu adalah nikmat bagi Allah. Kan begitu. Kalau para alim dulu bilang, ulama-ulama tasawuf, kayak apa ya, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma yang ujungnya, Allahumma inna nas'aluka tuqa, ya, wal afaf, kecukupan, wara, wal ghina, qanaah. Ini wal ghina, ini yang kita doa, Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal ghina wal afaf. Itu ghina. Kita bukan kaya tapi merasa kaya, cukup, bersyukur. Ya kan, afaf, kita memang tapi kita berhati-hati. Ya begitu. Nah, itu terus. Jadi orang-orang alim sufi bilang, wali-wali bilang apa? Sesungguhnya yang paling berharga di dunia ini bukan harta. Ya kan? Tadinya orang parah, bukan harta. Yang paling berharga di dunia ini adalah
rasa syukur kepada pemberian nikmat Allah. Sudah itu yang paling berat. Coba kalau diangkat kita punya syukur, enak kita nggak hidup. Biar tidur ente nggak bisa tidur itu, gelisah luar biasa. Mau bilang cukup, tidak pernah kita dapat dunia ini cukup. Sedangkan orang 11,8 triliun tidak cukup, Pak. Apalagi ente bilang hanya gaji 3-4 juta, apalagi gaji 1 juta, mana mau cukup kan? Nah, tapi tinggal rasa syukur. Karena ada orang gajinya 12 juta tapi pergi berobat di Jakarta. Kita punya gaji 1 juta, alhamdulillah sehat. Paling hanya mencret-mencret, 2 hari sembuh. Berimbang. Nah itu kan paling beli. Usah. Ada gaji orang punya uang triliun, triliun pergi cuci darah sampai ke Australia. Apalah gunanya? Ya kan? Banyak flus tapi tidak gum. Tidak ada juga gunanya kan? Ya kan? Tak gum. Untuk apa? Itu. Yang penting tidak gumnya, tidak gum. Jangan tidak gum salah sunat Kalau salah sunat kepalanya hilang itu malpraktek itu. Jadi mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur selalu ya. Wa an-Nawasi bin Sya'in bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah, jadi sahabat Nawas bertanya kepada Nabi anil birra wal ismi, tentang kebaikan dan keburukan. Ya kan begitu. Ditanya sama Nabi sama sahabat, apa itu keburukan, apa itu kebaikan? Fakar Nabi jawab, al-birru husnul khuluq. Luar biasa. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, halusnya, baiknya akhlak. Itu kebaikan. Jadi kalau akhlak kita sudah bagus, maka semua amalan-amalan sosial pasti sempurna itu. Kalau kita akhlak sudah bagus, pasti tidak mengganggu tetangga. Akhlak kita sudah bagus, pasti tidak ambil haknya orang. Kalau akhlak kita sudah tidak bagus, kita tidak sangka buruk sama orang. Itu luar biasa kalau akhlak kita sudah sempurna. Luar biasa. Kalau kita sudah akhlak sudah sempurna, semua bisa kita atasi. Keluarga bisa diatasi semuanya, tetangga, kerabat, teman, semua. Kalau akhlak itu sempurna, luar biasa. Dalam satu hadis saya Bukhari Muslim muttafaqun alaih, akmalul mu'minun, orang mukmin yang sempurna itu ahsanuhum khuluqan. Nah, yaitu yang mana mereka akhlaknya itu sempurna. Dan kata Nabi, aku yang paling berakhlak bagus kepada keluarga. Luar biasa. Bagaimana tidak? Anas bin Malik tinggal 10 tahun Pak sama Nabi. Abu Hurairah 2 tahun setengah. Ditanya Anas bin Malik pernah enggak bagaimana yang terburuk sama Nabi? Dia bilang kata-kata saja Nabi tidak pernah sampaikan sama saya. Abu Hurairah ditanya sama sahabat lain bagaimana ketika sama Nabi. Saya luar biasa dia bilang. Setiap yang Nabi sampaikan saya simpan, saya hafal. Dan Nabi tidak pernah bersuara tinggi dan bersuara keras kepada saya. Ya kan begitu. Tapi Abu Hurairah, ya, Anas bin Malik, ya, tidak nabungu, tidak nabatu, tidak namangu, nu apa namangu, namangu, namangu sakit. Jadi ini Abu Hurairah. Ini memang kita sekarang karena kita punya tensi naik karena ini satu sudah nabungu, sudah namangu, kadang Anas bin Malik. Ini jadi semua harus ada perimbangan. Jadi ditanya sama istri Nabi, bagaimana itu Anas selama 12 tahun? Ya, nanti cari di Sama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti selesai ini kita bahas lagi Sama'il Muhammadiyah. Jadi supaya lebih banyak kita punya referensi ya. Jadi ditanya bagaimana itu Anas bin Malik. Sebelum Nabi bangun, tempat wudu Nabi, air wudu Nabi sudah ada. Siwak Nabi itu sudah diletakkan di ibrik, seperti cerek. So, siap, air wudunya siap, air buang airnya siap, baru Nabi bangun malam. Ya kan begitu. Nah, jadi sehingga Anas bin Malik saya tahu itu kalau Nabi bangun malam, yang Nabi lihat langit karena memang dapurnya Nabi itu tembus langit. Ada yang punya dapur tembus langit. Miskin mas, miskin ya. Dapurnya tembus langit tak?
Dapur Nabi tembus langit. Jadi ketika itu Nabi kalau masuk dapur mau wudhu, Nabi berdoa. Ini yang dihafal sama Ibnu Abbas sama Anas bin Malik. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nanti baca di syarah Sahih Muslim. Nah, banyak. Jadi maha luar biasa, tidak sia-sia ciptaanmu ya Allah. Nah, jadi Nabi punya dapur bocor, Pak. Jangan lihat ayatnya, domba bocornya Nabi. Jadi jangan bagaimana mau nambung Anas bin Malik. Nabi belum bangun tanpa air wudhu sudah siap. Jangan begitu. Luar biasa tidak. Nah, belum Abu Hurairah bisa dibahas. Nah, ini kadang-kadang kita beda kan, kita punya alasan diri kadang disuruh nambungnya minta ampun. Malah tidak mulai teknis kita kan. Airnya naik darah, periksa darah, semua darah naik. Gula sejawa, gula juga naik semua. Jadi ya begitu. Memang luar biasa itu pada. Tapi sebagai contoh memang harus sempurna. Kalau tidak sempurna Nabi tidak bisa kita jadikan beliau panutan ya. Karena sempurnanya itu luar biasa. Jadi apa itu kebaikan, keburukan? Kesempurnaan akhlak. Wal ismu mahaka fi sadrika. Itu keburukan, itu bikin sesak dada ente. Jadi itu keburukan, sesuatu yang tercetus di dada, ya kan? Di dada engkau haka fi sadrika wa karihta an yatli'a alaihin nas. Akhraja Muslim ya. Sehingga engkau tidak suka kalau orang tahu. Itulah keburukan. Ya enggak? Jadi biasanya kejahatan keburukan itu tidak enak di hati ya. Dan bagaimana sampai orang tidak tahu? Ya enggak? Kita mau ambil haknya orang. Mau ambil uang 11 triliun itu bukan gampang. Tapi hatinya tahu ini tidak bagus. Ya kan? Nah, makanya dia sembunyi, jangan sampai orang tahu kan? Jadi sudah itu rumusnya. Ini rumus yang Nabi kasih. Rumusnya. Jadi kalau mau tahu itu keburukan, tanya, bersihkan yang dia punya hati, tanya yang dia punya hati. Ya? Jadi kalau ente punya hati sudah ada ragu, sudah ada tidak enak, kemudian sesuatu yang ini ente tidak mau diketahui orang, sudah keburukan, sudah kejahatan. Ya begitu kan? Kita lewat. Jadi biasa kita tidak sadar. Kita lewat. Muslim. Kita yakini, ya kita tidak mau ada orang yang tahu. Jadi tinggal kita sendiri. Saya Pak, kalau sekarang pencurinya luar biasa, pencuri perselingkuhan, ya luar biasa. Jadi ada teman di pengadilan agama pernah saya tanya keluarganya. Jadi kira-kira di apa yang penyebab banyak perceraian? Dia bilang 2004, 2025 ini sampai bulan 4, 85% perselingkuhan. Perselingkuhan dalam arti kata apa? Perzinahan. Itu yang paling banyak perceraian. Luar biasa, ya. Ada KDRT, tapi bermula dari perselingkuhan juga. Ya kan? KDRT bermula dari perselingkuhan kan? Karena sudah didapat, baru dihantam. Luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatu," apabila kalian bertiga. Ya kan? Apabila kalian duduk bertiga, ini akhlak, adab. Apabila kalian duduk bertiga, fala yatanaja isnani dunal ahari. Jangan kalian berbisik. Ya kan? Sehingga orang yang ketiga di sampingmu itu kau tidak libatkan. Kan biasa ada orang begitu Pak, duduk berteman. Jadi kita yang memancing orang jadi buruk sangka, jadi su'zan. Ya, kita yang memancing. Hatta tahtalitu bin nasi, sampai kalian bergaul dengan orang min ajli anzalika yuhzinuhu. Sampai kalian bergaul, berteman, kalau kalian begitu maka teman itu menjadi susah. Ya kan betul? Jadi menjadi sangka. Ini duduk 3 orang, 1,
2, 3. Ya kan, atau saya. Ini yang sebelah kanan mana cuy? Anak babi sini. Jelas tersinggung, tidak ada Pak. Jadi bicara saja. Jadi sehingga sahabat bilang Nabi itu mau dia berdua, mau dia banyak orang, mau dia bertiga, selalu Nabi itu menurut sahabat ya, Nabi itu kayak berbicara semua sama orang. Jadi artinya terwakili. Ya, tidak ada eksklusif. Luar biasa Rasulullah. Tidak ada eksklusif sama Nabi. Jadi luar biasa akhlaknya Nabi. Di Sama'il Muhammadiyah dijelaskan apa? Kalau Nabi ya Rasulullah, Nabi saja dipanggil ya Rasulullah, atau sama orang Yahudi Nasrani, ya kan saudara-saudara non Muslim dipanggil ya Muhammad. Nabi tidak pernah menengok begini kecuali seluruh badannya. Luar biasa akhlaknya Nabi. Sebenarnya orang medis sudah pernah kaji bagaimana dan kesehatannya ya. Nah, tapi paling tidak itu akhlaknya Nabi. Jadi Nabi juga begitu, sahabat itu seolah-olah mau 3 orang. Selain 2 orang ya pasti beda cerita. Kalau sudah lebih 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, semua sahabat merasa bahwa Nabi berbicara dengan dia. Jadi terlayani dengan baik. Luar biasa Rasulullah ya. Luar biasa. Dalam hadis saya kan sering dijelaskan, biasanya Nabi ada waktu-waktu tertentu habis salat subuh, kan Nabi tidak selalu berzikir kan? Artinya tidak selalu berzikir secara resmi ya. Nah, biasa ada waktu-waktu subuh Nabi balik tanya sama sahabat habis salat subuh, mana si fulan tidak salat subuh? Ya kan begitu. Mana si fulan tidak salat subuh? Kalau memang sakit diziarahi. Nah, jadi kemudian juga begitu. Nabi biasa bertanya. Ada yang mimpi tadi malam, ada mimpi baik silakan cerita. Kalau mimpi jahat jangan cerita. Nah, boleh ente konsultasi, kalau mimpi jahat jangan banyak orang. Nanti ente panggil berdua. Kalau ente cerita mimpi jahat banyak orang, dibully ente nanti. Iya kan? Jadi jangan ente cerita. Jadi itulah hebatnya Rasulullah ya. Jadi apabila kalian duduk bertiga, jangan berbisik-bisik, nanti menyebabkan susah, tersinggung ini orang yang ketiga. Jangan sampai dia cerita saya barangkali dirajali, kurang aja, ya kan? Nah, nanti tersinggung dia. Jadi banyak modelnya lah. Kira-kira kalau di sebelah kiri Mas, ya kan? Sebelah sini Pak Imam. Tiba-tiba saya dengan Pak Imam bicara pakai bahasa selatan umpama kan, atau bahasa daerah. Mas tidak boleh tersinggung dah Mas. Nah itu bisikan nampak juga itu. Nah, jadi begitulah ya. Biasa. Mas bilang kurang ajar, jangan-jangan dia cerita saya ini. Ahlaknya Nabi itu sempurna luar biasa. Jadi bayangkan ada 20 orang, ada 30 orang duduk semua merasa puas, artinya dilayani oleh Rasulullah. Jadi jangan banyak berbisik-bisik, bersinggung masyarakat. Kecuali usulan-usulan yang baik, hukumnya. Alhamdulillah. Sedikit lagi. Baru kita bahas Muharram sedikit ya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajulu min majlisihi summa yajlisu fihi ainihi wa akhlaq. Luar biasa. Jadi kata Nabi, jangan kalian menyuruh orang yang berdiri di majelis atau di saf, ya kan? Dia sudah duduk. Kau suruh orang itu pindah, kemudian tempatnya kau pakai. Atau ada yang datang, ini sudah saf pertama, gubernur datang, ya kan? Apalagi kalau sudah saf dia sudah awal datang, jangan ente ganggu. Mentang-mentang dia hanya pedagang kecil, pedagang asongan, tukang, anda remehkan yang datang kemari kontraktor, ya kan? Kontraktor timingnya juga, dompet besar, alamat semua di dalam kertas-kertas. Mobil mogok-mogok tiada bensin, timingnya juga kan? Jadi jangan gara-gara begitu anda kasih berdiri orang, anda isi orang lain karena ente merasa dia mulia. Nah boleh, nggak bisa ya. Lain kalau akhlaknya anak kepada bapak, itu beda cerita lagi kan. Atau murid kepada guru, itu lain cerita. Ini tidak anak sosok, ya kan?
sok ente. Lihat ente. Pada bos itu mau dulu. Jangan. Nggak bisa. Artinya kalau dia mengerti silakan. Kalau tidak jangan, itu hak dia. Nggak bisa diambil. Nggak bisa. Jadi jangan berakhlak seperti itu kata Nabi ya. Walakin tafassahu wa tawassau, luar biasa ya. Jadi akan tetapi kalau Anda datang atau dalam majelis atau dalam apa saja Nabi bilang tafassahu wa tawassau, maka berikanlah berikanlah kelonggaran, berikanlah keluasan. Kan begitu kan? Berikan. Jadi kita juga istilahnya kalau ada majelis, ada orang baru datang, kasih tempat orang kan? Ayo kemari sih. Jadi timbal baliknya saling pengertian. Ya, luar biasa. Kasih kelonggaran dan keluasannya. Ini hadis terakhir kita bahas atau lanjut. An Ibnu Abbas qala, ini biasa salah dipahami orangnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, ya kan? Idza akala ahadukum ta'aman, apabila kamu selesai makan, ya kan? Entah kamu selesai makan. Fala yamsahu yadahu, jangan langsung dia cuci tangannya atau dia lap tangannya, ya. Hatta yal'akaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Sampai dia bersihkan sisa makanan di tangannya. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya apa? Jilat. Yang begitu. Dia bersihkan sisa tangan atau tangan teman makannya. Paham? Nah, ini kalau kita tidak sinkronkan dengan hadis yang lain, nanti kita hina ajaran Islam. Ya kan? Apabila kalian habis makan, ini adab, sunnah. Jangan sekali-kali langsung cuci tangan. Kita lihat hadis yang lain, hadis sahih. Ringkas, innakum la tadruna fi ayyihil barakatuh. Barakatuh. Kalian tidak tahu, kata Nabi, innakum la tadruna fi ayyihi, yang mana dari makanan itu yang ada berkahnya. Karena setiap makanan satu sampai atau satu piring yang kita makan, itu memang Allah sudah letakkan keberkahan. Satu butir saja, tidak 2 butir, 1 butir. Setiap kita makan itu ada makanan 1 butir berkah. Mau kita makan di nampang, mau makan di piring, itu ada berkah 1 butir. Makanya kata Rasul, kau tidak tahu yang 1 butir itu yang mana. Sehingga apabila habis makan, jangan cepat dicuci, jangan cepat dilap. Karena biasanya kalau apalagi kalau nasi kan, kalau korma barangkali. Jadi kalau nasi gandum itu ada tersisa, ya kan? Kalau ente tidak bisa terima jilat, padahal ente punya tangan sendiri, ente punya makan sendiri, paling tidak ente bersihkan. Atau ini enak, ini luar biasa. Karena kalau begini ente pergi di undangan bos-bos, ya kan? Ente dibilang jorok. Maka apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah kata sahabat apa, Amr bin As kalau tidak salah. Ya kalau saya salah, ingat. Ketika diutus sama Nabi pergi ke Persia sama raja Persia. Ya, kalau tidak Amr bin As saat Nabi Waqqas. Ya. Bayangkan, ketika namanya tamu utusan. Ini utusan, diplomat. Kalau sekarang diplomat. Ketika makan, Abu Hurairah dia makan pakai tangan. Orang-orang Persia itu kan sendoknya emas-emas, perak. Dia makan pakai tangan. Tegur sama sahabat, masa ente begitu dengan pembesar raja-raja besar? Apa Abu Hurairah bilang? Apa Abu Hurairah akan beritahu? Tidak mungkin saya mau melepaskan, mau menghilangkan sunnah Nabi yang paling tinggi hanya dengan orang-orang ini semua.
Tidak mungkin kita melepas sunnah Nabi, ajaran agama hanya gara-gara orang. Ente pusing dengar. Jangan Pak. Nabi. Memangnya makanannya kita makan. Harus disinkronkan dengan hadis lain lagi. Bagaimana ceritanya Aisyah Ummu Salamah? Ya. Jadi kalau kau tidak sempat jilat teman makan. Ini suami istri Pak. Saya paham ya? Kalau memang ente bersahabat bagus, bisa. Ya, sahabat-sahabat Nabi bisa. Dia makan sama-sama. Namanya nampangnya apa? Al-Qara di Sabail Muhammadiyah ya. Ada namanya itu Al-Qara, nama nampangnya Nabi, dibawa sama 7-8 orang yang angkat tempat makannya Nabi dengan sahabat. Kala ente punya nampang. Kayak itu dulu. 8 orang yang angkat itu nampang. Di situ. Maka kata Anas, saya tidak tahu kalau sudah makan sahabat, tidak tahu mana Nabi makan, mana sahabat. Luar biasa Rasulullah. Luar biasa Rasulullah. Jadi Aisyah biasa sebelum Nabi jilat, ini mau romantis rumah tangga ini bos. Aisyah ambil, Aisyah yang biasa jilat sisa tangannya Nabi. Aisyah bilang begitu juga, biasa Nabi juga ambil tangan saya jilat sisa. Subhanallah ya, luar biasa. Very much. Mandilit, mailet. Amalkan dulu. Subhanallah, berkah, siapa tahu itu berkah. Siapa tahu berkah janin. Subhanallah. Amalkan. Yang suka-suka berkelahi istrinya dengan suaminya, coba amal. Maka Imam Al-Ghazali bilang kalau anak-anak yang kasih nyukul begini, luar biasa. Susah orang berkelahi. Ya? Hanya kita kadang yang begini-begini dari Nabi, dari sahabat, dari para ulama ya kadang ngambong kita ya. Jadi ada berkahnya Pak. Makanya kita tidak tahu Yusuf Kala, mereka sempat dapat berkah satu piring, ada satu biji makanya dia. Karena ditahu orang-orang kan. Begitu juga Imam Syafi'i. Artinya itu persoalan dunia. Jadi kalau persoalan akhirat, Imam Abu Hanifah, Imam Hanbal, kita tidak tahu keberkahan orang-orang tua mereka. Orang biasa. Jadi makanan itu adabnya dibersihkan. Ya, biasakan. Coba kalau kita biasa lihat makan, kalau kita ke warung, ke restoran, kemana di sini? Nikmat Allah kita tidak syukuri. Ada makanan sisa kan? Orang enak saja membuat, dibayar mahal, ya. Walaupun ada pendapat ulama lagi, kalau ente terlalu banyak makan pasti zat asam sudah naik, berarti sudah mau muntah. Ente berhentikan, ya, nah itu kena doko. Nah, babu aja, yuk doko itu, ya kan? Ya, karena dia merasa tambah aja dia, main ini nanti, tidak stop ini nanti, akhirnya apa? Lalu kan? Nah itu, dan jadi dibersihkan makanan. Tidak usah malu-malu, hidupkan sunnah, tidak usah malu-malu. Sunnah Nabi jangan malu-malu, hidupkan sunnah, luar biasa. Apanya yang kotor kita? Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Nabi suruh perintahkan sebelum makan cuci tangan. Yang mana yang kotor? Islam. Adakah kotor Islam? Apalagi habis makan siang ente bisa salat zuhur. Sebelum salat zuhur ente wudu. Ya kan? Ente sudah wudu, kita sudah makan, sudah wudu. Kita sebelum makan diperintahkan cuci tangan, diperintahkan makan tangan kanan, bukan tangan kiri. Luar biasa ini Islam. Kalau seandainya datang Nabi palsu bilang makanlah dengan tangan kiri, ya kan? Janganlah makan cuci tangan. Nabi palsu itu. Jadi amalkan Pak ya, utamanya sama suami istri. Sekali-kali lah Pak Bahar, ya. Tak apa-apa kalau ada seperti itu. Sekali-kali. Kita kadang suami istri selalu orientasinya kemana? Seolah-olah suami istri orientasinya ke seks. Ya enggak? Mana kalau orang sudah 50 tahun, 60 tahun cari mati itu. Apalagi laki-laki. Suaranya saja kayangan dan malah cerita. Laki-laki biasa begitu. Laki-laki kan 80 ceritanya besar. Padahal tidak ada dum lagi.
Jadi sekali-kali, sekali-kali panggil keluarga makan sama-sama. Kan sudah latihan kita sama-sama biasa makan. Insya Allah berkah. Ini wah. Mau malai dia. Kemudian sampai sini dulu ya. Nanti kita bahas masih banyak. Ada minum berdiri, nanti aturan-aturannya dengan pendapat-pendapat para ulama ya. Bagaimana hukum minum berdiri dan sebagainya. Depan kita bahas. Jadi kita masuk dulu sedikit mumpung ini tanggal 9 Muharram sudah maghrib tadi.